Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjut bab 2, tata cara memandikan jenazah. Tata cara memandikan jenazah yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini dalam risalahnya ada dua, itu tata cara wajib dan tata cara sunnah. Nah, kita mulai dari tata cara wajib. Ya, tata cara wajib ya. Maksudnya apa tata cara wajib? Tata cara wajib adalah tata cara yang wajib dilakukan. Tata cara yang wajib dilakukan dalam memandikan jenazah dan menjadi penentu sahnya. Ya, itu yang wajib dan menentukan sahnya. Apabila tata cara tersebut tidak dilakukan, telah dilakukan, kewajiban memandikan jenazah dianggap telah terlaksana dan sah. Jika tata cara wajib itu tidak dikerjakan, maka berarti belum sah dan semuanya berdosa. Gitu. Nah, tidak sah dan semuanya berdosa. Wajib sampai itu dikerjakan. Tata cara wajib tersebut adalah ya seperti yang disebutkan oleh Ibnu rahimahullah, yaitu memandikan sekujur tubuh jenazah dengan air sampai bersih dengan tata cara apapun pelaksanaannya, dimulai dari bagian tubuh mana saja. Nah, ulangi. Yang wajib apa? Memandikan sekujur tubuh jenazah, sekujur tubuhnya. Ya. Dari atas sampai ke bawah, tidak ada yang luput. Ya, dengan air sampai bersih dengan tata cara apapun pelaksanaannya. Jadi mulai dari bagian tubuh mana saja terserah, bisa mulai dari kepala, bisa dari kaki, bisa dari pertengahan, terserah. Yang penting seluruh tubuhnya terbasuh air sampai bersih. Itu yang wajib. Nah, jadi yang paling penting sekarang itu mengetahui tata cara yang wajib ya. Nah, ya. Artinya minimalnya ini semuanya harus faham. Baik. Dalil bahwa ini tata cara wajib, dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya secara mutlak. Memerintahkan memandikan jenazah secara mutlak tanpa membatasi dengan tata cara tertentu. Pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengenai salah satu sahabat yang terjatuh dari untanya hingga patah dan meninggal ketika sedang wukuf di padang Arafah, sudah lewat hadisnya, muttafaq alaih. Nabi bersabda, "Igsiluhu bima'i wasidr." Mandikanlah jenazahnya dengan air bercampur daun bidara. Perhatikan, Nabi mengatakan apa? Mandikanlah jenazahnya. Perintah ini sifatnya mutlak. Mandikan artinya apa? Perhatikan seluruh tubuhnya, jenazahnya ini seluruh jasad. Ya, jenazah itu harus dimandi, harus dibasuh. Dan berarti kan terserah mulai dari mana. Yang penting jenazah itu jasadnya semuanya termandikan. Nah, ini perintah secara mutlak namanya. Baik. Tata cara sunnah. Nah, sekarang kita beralih ke tata cara sunnah. Tata cara sunnah adalah tata cara yang lebih utama dengan hasil dan pahala lebih sempurna. Nah, tetapi tidak wajib. Ya. Yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu meletakkan jenazah di atas ranjang. Jenazah diletakkan di atas ranjang atau dipan yang akan digunakan memandikan dengan posisi tubuh bagian kepala lebih tinggi daripada posisi tubuh bagian kaki. Ini ada tujuannya, ya. Ada dua alasan disebutkan, ya. Ini kan ada dua alasan. Yang pertama, agar air tidak tergenang di atas ranjang yang berakibat menggenangi jenazah. Nah, jadi sengaja dimiringkan posisi bagian kepala lebih tinggi daripada bagian kaki. Alasan pertama, agar air tidak tergenang di atas ranjang yang berakibat menggenangi jenazah. Hal ini apabila ranjang yang digunakan terbuat dari papan yang tersusun rapat sehingga tidak ada celah untuk keluarnya air dari ranjang. Nah,
Jadi nanti supaya keluar dari bagian kaki karena lebih tinggi bagian kepala. Nah, adapun jika ranjang digunakan papan penyusunnya tidak rapat, ada celah ya di bawah, sehingga ada celah di antara papan-papan itu untuk keluarnya air, alasan ini tidak berlaku. Alasan ini tidak berlaku, tetapi tetap posisinya seperti itu. Kenapa? Karena ada alasan yang kedua, yaitu apa? Agar memudahkan keluarnya kotoran yang hendak keluar dari perut jenazah. Dengan posisi bagian kepala lebih tinggi, ya, agar memudahkan keluarnya kotoran yang hendak keluar dari perut jenazah. Karena kita akan pelajari nanti, ya, bahwa sebelum dimandikan, ya, sebelum dimandikan perutnya terlebih dahulu diurut dengan lembut, ya, ditekan dengan lembut, ya, untuk mengeluarkan kotoran yang memang hendak keluar sebelum dimandikan. Nah, ini terkait tujuan tersebut. Yang kedua, tata cara yang kedua yaitu menutupi aurat mayat. Menutupi aurat mayat. Ya. Melilitkan kain berupa sarung atau semacamnya pada aurat jenazah, ya, yang auratnya tidak memiliki yang telah memiliki hukum. Yang butuh ditutup auratnya ini yang telah memiliki hukum, yakni haram dilihat dan disentuh. Ya, berarti auratnya terlebih dahulu ditutup dengan menggunakan sarung atau semacamnya kain, dililitkan di bagian auratnya. Dan ini hukumnya wajib. Ini hukumnya wajib, tata cara ini. Sebab auratnya tidak boleh terlihat sebagaimana halnya ketika masih hidup. Asy-Syaukani rahimahullah berkata tentang ini, dalil-dalil tentang haramnya memandang dan menyentuh aurat orang lain meliputi aurat orang yang hidup dan yang telah mati. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Fatwa Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, adapun auratnya tidak boleh dilihat dan disentuh oleh pemandi mayat dan selainnya yang membantu memandikan, kecuali pada kondisi darurat. Baik. Aurat laki-laki dengan sesama lelaki yang wajib ditutup saat dimandikan, batasannya apa? Adalah dari pusar sampai ke lutut. Dari pusar sampai ke lutut. Begitu pula aurat wanita dengan sesama wanita. Aurat wanita sesama wanita yang wajib ditutup itu juga, yaitu dari pusar sampai ke lutut. Nah, ini mazhab Hambali. Mazhab Hambali yang dirajihkan, yang ditarjih oleh Al-Utsaimin, ya, pada risalahnya ini, kami syarah, dan difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Nah, mereka seperti kita ketahui bahwa Al-Utsaimin, Ibnu Baz dan yang tergabung dalam Al-Lajnah Daimah, mereka semua adalah ahli fikih, ya, mazhab Hambali, dan di sini mereka, ya, menguatkan mazhab ini. Nah, jadi sama, ya, batasan aurat jenazah laki-laki yang dimandikan sesama lelaki, batasan aurat wanita yang dimandikan sesama wanita sama, yaitu dari mana? Dari pusar sampai ke lutut, ya, menurut mazhab ini. Sementara itu Al-Albani merojihkan pendapat bahwa aurat sesama wanita yang wajib ditutup adalah seluruh tubuhnya kecuali tempat perhiasan, bagian tubuh yang merupakan tempat, ya, perhiasan, yaitu kepala, telinga, leher, ya, dada atas itu tempat kalung, ya, lengan bawah, sedikit lengan atas, kaki dan ujung betis. Nah, hanya bagian-bagian ini saja yang, ya, bukan aurat sesama wanita, yaitu kepala, telinga, leher, dada atas, ya, lengan bawah, sedikit lengan atas, kaki dan ujung betis. Nah, ini aurat wanita sesama wanita, seperti halnya aurat wanita di hadapan mahram. Al-Albani rahimahullah menyamakan aurat sesama wanita,
itu seperti halnya aurat wanita yang wajib ditutup di hadapan mahram. Ya, aurat wanita yang wajib ditutup di hadapan mahram adalah itu tadi yang boleh terlihat di hadapan mahram dari seorang wanita, bagian-bagian tadi yang kita dengar, kepalanya, telinganya, lehernya, dada atas tempat kaluk, lengan bawah, sedikit lengan atas, kaki dan ujung betis, ya. Bagian-bagian itu saja yang boleh terlihat di hadapan mahram. Itu juga ya bagian yang boleh terlihat di hadapan sesama wanita. Ini mazhab yang dipilih Al-Albani rahimahullah. Ya, beda dengan yang di atas. Dalilnya yang dijadikan dalil oleh Al-Albani rahimahullah adalah surat An-Nur ayat 31. Nah, surat An-Nur ayat 31, wala yabdina zinatahunna illa ma dhahara minha waliyadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna wala yabdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna. Maknanya, dan janganlah mereka, ya, kaum mukminat itu menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Hendaklah pula mereka menutupkan kain kerudung ke kerah bajunya itu dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, atau ini mahram, penyebutan mahram ya, atau wanita-wanita Islam, yakni wanita-wanita yang beragama Islam. Nah, jadi janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka dan seterusnya di hadapan mahram ya. Nah, perhiasan yang dimaksud ya adalah aurat ya di hadapan non mahram ya. Jadi kepala, telinga, ya, leher dan seterusnya disebutkan di atas itu di hadapan non mahram, ajnabi yang bukan mahram, itu tidak boleh. Ya. Itu tidak boleh. Tetapi ya, di hadapan mahram boleh terlihat. Nah, begitu pula hanya di hadapan sesama wanita. Ini mazhab yang dipilih oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, adapun di atas mazhab Hambali yang difatwakan oleh Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Daimah dipimpin oleh Ibnu Baz, ya, aurat sesama wanita apa? Dari pusar sampai ke lutut. Nah, baik. Tetapi sebagai tambih ingin ana sisipkan di sini, ya, ketika dikatakan bahwa aurat menurut mazhab tersebut, aurat sesama wanita itu adalah antara pusar dan lutut, bukan berarti secara praktek ya dalam pergaulan, bukan berarti sesama wanita ya buka dada gitu ya. Nah, buka paha sesama mereka, pakai pakaian ketat sesama mereka, bukan begitu prakteknya. Kita lihat kata Ibnu Utsaimin rahimahullah pada sebagian penjelasan beliau, kata beliau, kita lihat prakteknya para wanita sahabat Nabi alaihissalam di masa itu tidak begitu prakteknya. Nah, tidak begitu prakteknya. Mereka mengenakan ya pakaian yang sopan ya sesama mereka. Tetapi maksudnya itu ketika dalam kondisi hajat, misalkan dalam perkumpulan misalkan seperti ini, kemudian ada seorang wanita ya punya bayi, dia berhajat untuk menyusui bayinya. Nah, untuk menyusui bayinya. Ketika itu dia bisanya menyusui di situ misalkan. Nah, tidak ada ruangan khusus untuk dia misalkan bebas di sana di situ, maka dia buka di situ ya untuk menyusui bayinya. Nah, untuk menyusui bayinya, dan itu di tengah-tengah sesama wanita, tidak masalah. Nah, tidak masalah. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, ketika ada hajat seperti itu. Baik. Nah, begitu pula halnya di sini ketika ada hajat
Ini jenazah ini sekarang. Jenazah wanita hendak dimandikan sesama wanita. Hajat untuk dimandikan di sini, maka dicukupkan menutup bagian auratnya saja antara pusat dan lutut. Nah, dan yang lainnya dibuka untuk kesempurnaan memandikan tubuh jenazah. Begitu maknanya. Barakallahu fikum. Adapun Al-Albani rahimahullah sudah kita dengar, ya, lebih sempit, ya. Naam, batasan yang boleh dibuka, artinya batasan auratnya lebih luas. Naam. Kemudian di sini dikatakan adapun jenazah anak kecil yang auratnya belum memiliki hukum, tidak wajib menutup auratnya. Tidak wajib menutup auratnya. Nah, jadi dibiarkan telanjang begitu enggak masalah, karena auratnya belum memiliki hukumnya, masih boleh dilihat dan disentuh. Nah, kriteria anak kecil yang auratnya belum memiliki hukum telah kita lewati tadi. Ya. Pada mazhab Hambali batasannya apa? Usia. Usia di bawah 7 tahun sebelum mumayyiz. Pada mazhab Syafi'i memperhitungkan postur tubuhnya apakah menimbulkan fitnah atau tidak. Yang fitnah ini syahwat, maksudnya bangkitnya syahwat atau tidak. Nah. Yang ketiga, melepaskan pakaian mayat. Nah, cara yang ketiga melepaskan pakaian mayat. Jadi berikutnya melepaskan pakaian jenazah yang auratnya telah dililiti kain. Nah, ya. Jadi lilitkan dulu kain di bagian aurat yang telah kita pelajari sebelum melepas pakaiannya. Nah, gitu. Jadi ketika pakaian dilepas, ya, bagian aurat tetap tertutup, begitu. Tujuannya adalah untuk memandikannya tanpa busana. Ini apa tujuan melepas pakaian mayat? Tujuannya adalah untuk memandikannya tanpa busana. Tanpa busana. Agar hasilnya lebih sempurna. Agar hasilnya lebih sempurna dengan tubuh terbuka, kecuali bagian aurat. Ketika pakaiannya dilepas, harus dilakukan dengan lembut. Tidak boleh disentak dengan keras. Karena hal itu bertentangan dengan kelembutan dan kasih sayang. Nah, sebenarnya perhatikan, sebenarnya disunnahkan segera melepaskan pakaian jenazah yang melekat di tubuhnya saat meninggal dan membentangkan kain di atasnya yang menutupi seluruh jasadnya dari kepala sampai ke kaki. Nah, ini kita akan pelajari ini sekarang apa yang semestinya kita lakukan ketika ada saudara kita, ya, yang kita sudah pastikan dia meninggal. Langkah awalnya apa yang dilakukan? Naam, ana selesaikan ini dulu. Yaitu kata An-Nawawi rahimahullah, membentangkan kain di atas jenazah yang menutupi seluruh jasadnya. Ya. Membentangkan kain di atas jenazah yang menutupi seluruh jasadnya. Jadi dari kepala sampai ke kaki. Kain yang dibentangkan itu. Ini merupakan perkara yang disepakati oleh seluruh ulama. Hikmahnya adalah untuk menjaga agar jenazah tidak terbuka. Dan agar perubahan yang terjadi pada raut wajahnya tidak terlihat orang banyak. Hal itu dilakukan setelah melepaskan pakaian yang melekat di tubuhnya saat meninggal, agar tubuhnya tidak cepat rusak karenanya. Jadi apa tujuannya? Segera dilepas pakaian yang melekat di tubuhnya saat meninggal. Tujuannya apa? Agar tubuhnya tidak cepat rusak. Sebagai gantinya apa? Ditutupi kain dari kepala sampai ke kaki, semuanya tertutup. Nah, ya, tayyib. Karena jika dibiarkan pakaian itu, sebab pakaian yang melekat di tubuh mayat akan menghangatkan tubuhnya dan akan menyebabkan tubuhnya cepat rusak. Jika pakaian itu dilepaskan dan ditutup dengan kain yang dibentangkan di atasnya, tubuhnya lebih dingin dan lebih awet dari kerusakan. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, hadis Aisyah ini kita akan baca nanti, ya. Kita berhenti di sini untuk persiapan sholat. Nanti kita lanjut di bagian ini. Barakallahu fikum.